Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alifah Rahmania Khotijah dengan NIM D73219044. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perilaku konsumen pendidikan Islam dalam mata kuliah Desain Produk Lembaga Pendidikan Islam yang diampuh oleh Bapak Muhammad Soleh SPDI MPD dalam hal untuk memenuhi tugas UAS secara mandiri di mata kuliah Desain Produk Lembaga Pendidikan Islam. Nah, jurusan saya ini kan mengenai Prodi MPI. Nah, mungkin nggak banyak dari kalian yang mengenal apa itu Prodi MPI. Apa sih keunggulan ketika kita kuliah di Prodi MPI? Nih, saya kasih tahu. Yang pertama keunggulannya, ketika lulus kita nggak harus jadi guru. Karena begini, di pilihan manajemen pendidikan Islam ini, kalian nggak harus menjadi guru pada saat lulus kuliah nanti. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan, mengingat ranah profesi yang kamu pilih pun nantinya bisa semakin banyak. Di satu sisi, kamu akan bisa memiliki profesi yang lebih menantang daripada menjadi tenaga pendidik itu sendiri, yakni sebagaimana pengelolaan dan manajemen pendidikan yang baik untuk keberlangsungan jangka panjang. Lalu yang kedua, belajar manajemen dunia pendidikan. Manfaat atau keunggulan yang selanjutnya adalah membuat kamu semakin mendalami kemampuan di bidang manajemen itu sendiri, khususnya dari segi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendidikan. Hal ini tuh penting banget agar proses berjalannya pendidikan itu bisa berlangsung dengan signifikan dan tepat. Hal inilah yang bisa benar-benar akan membuat pola pikir kita semakin berkembang dan kamu bisa sigap dan cepat dalam mengatasi semua problematika itu sendiri ketika di dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, bukan micro teaching, tapi micro leading. Beberapa dari kalian mungkin udah paham tentang konsep tersebut. Micro teaching lebih fokus ke pembelajaran, sedangkan kalau micro leading berfokus pada pengelolaan yang baik. Dari sinilah penerapan yang maksimal dan tepat akan bisa diperoleh mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Kamu akan memperoleh materi yang benar-benar disiapkan untuk fungsi manajerial di lembaga pendidikan Islam. Nah, teman-teman kan tadi udah tahu nih, apa keunggulan dari prodi manajemen pendidikan Islam. Sekarang kita kembali ke materi dulu yuk. Yang pertama, kita harus tahu apa sih pengertian dari perilaku konsumen pendidikan Islam. Perilaku konsumen pendidikan adalah hal-hal yang mendasari individu, kelompok, organisasi dalam memilih, menentukan, menggunakan, dan memposisikan layanan pendidikan Islam guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah konsumen pendidikan. Nah, dalam hal pendidikan, konsumen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsumen primer, yaitu siswa dan siswi itu sendiri, dan yang kedua yaitu konsumen sekunder, yaitu orang tua dan dunia usaha dan dunia industri, atau kita sebut biasanya DUDI. Secara sederhana, perilaku konsumen itu meliputi produk apa yang mereka beli, apa alasan mereka membeli produk itu, kapan waktu yang baik bagi mereka untuk mengonsumsi produk itu, di mana mereka membeli produk, dan seberapa sering atau seberapa lama mereka membeli dan menggunakan produk itu. Tujuan dari perilaku konsumen pendidikan. Yang pertama, memperoleh informasi dari penyedia jasa pendidikan tentang produk-produk lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan minat atau ketertarikan pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan yang satu dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada penyedia jasa dengan produk pendidikan yang ditawarkan. Dan yang kelima, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah tahapan perilaku konsumen pendidikan. Di sini terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama adalah sebelum pembelian. Pada tahap ini, konsumen mencari informasi tentang produk jasa pendidikan yang akan dibeli. Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak mengenai produk atau jasa yang ia butuhkan. Pencarian informasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bersifat aktif, dan yang kedua, bersifat pasif. Informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa sekolah untuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk jasa pendidikan, atau bertanya pada kolega untuk memastikan apakah sekolah itu bagus atau tidak. Jadi biasanya orang tua akan berkunjung ke sekolah-sekolah dan menanyakan informasi mengenai layanan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah itu. Pencarian informasi yang kedua yaitu kan bersifat pasif. Ini dilakukan dengan cara membaca suatu pengiklan di brosur, spanduk, atau iklan di media cetak maupun media sosial tanpa mempunyai tujuan khusus dalam perkiraannya tentang gambaran produk jasa pendidikan yang diinginkan. Jadi, ketika orang tua, ini misalnya ya, ketika ada orang tua ingin menyekolahkan anaknya untuk masuk ke SD, kemudian di tengah jalan ketika mereka sedang belanja ke pasar, mereka melihat sebuah spanduk SD. Dan di situ mereka langsung terbesit pikiran dan ingin menyekolahkan anaknya di sekolahan itu hanya karena mereka melihat brosur yang
ada di jalan ketika mereka sedang ingin pergi ke pasar, seperti itu. Jadi mereka tidak mendalami seperti apa layanan yang ada di lembaga pendidikan itu, maupun mereka tidak bertanya ke teman atau kolega apakah sekolah itu bagus atau tidak. Jadi mereka hanya mendapatkan informasi dari brosur, media sosial, media cetak, maupun pamflet-pamflet yang ada di jalan-jalan. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen pendidikan. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan ini tuh memiliki pengaruh yang paling luas dan paling besar dalam mempengaruhi perilaku konsumen, terutama pengguna jasa pendidikan. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh culture, subculture, kebangsaan, misalnya agama, kelompok ras, daerah geografis, hingga kasta ataupun kelas sosial. Jadi pemasar pendidikan harus tahu nih, sekolahnya ini cocok untuk siswa ataupun konsumen dengan latar belakang kebudayaan yang seperti apa. Misalnya, jangan sampai pemasar memasarkan lembaga pendidikan Islamnya kepada umat non-Islam. Itu akan nggak nyambung sama sekali, teman-teman. Jadi dilihat dulu, kalau sekolah kalian tentang, misalnya nih, tentang sekolah-sekolah yang elit untuk anak-anak pengusaha, jangan sampai kalian memasarkannya kepada orang-orang dengan ekonomi yang rendah, karena mereka nggak akan mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah yang elit dengan harga yang fantastis. Jangan sampai kalian salah sasaran ya. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Faktor ini merupakan pengaruh dari kondisi masyarakat di sekitar konsumen. Misalnya contohnya nih, kita ambil yang status sosial. Contohnya seperti ini. Kalian para pemasar, bila memasarkan sekolah dengan fasilitas mengaji, membaca Al-Quran, ada sholat duhanya dan lain-lain, itu otomatis kalian pasarkan di daerah atau lingkungan konsumen-konsumen yang dekat dengan pondok pesantren misalnya. Seperti itu. Mereka pasti akan tergiur, oh sekolah itu loh bagus, ada program tahfidnya, ada program sholat duhanya, di situ aja nak sekolahnya, daripada di sekolah negeri kan nggak ada sholat duhanya. Nah, seperti itu. Di lingkungan pesantren, orang-orang calon konsumen kalian yang tinggal di lingkungan pesantren akan memikirkan rata-rata loh ya, akan terpengaruh dengan lingkungan pesantren juga. Jadi mereka akan lebih condong memilih sekolah yang mengandung banyak kegiatan-kegiatan Islamnya seperti sholat duha, mengaji bersama, daripada memilih sekolah negeri yang tidak ada, yang tidak menekankan pada keagamaan, seperti itu. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh kondisi personal atau karakteristik pribadi, yaitu misalnya usia atau tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, agama, ideologi, serta kepribadian pembeli. Kita ambil contoh yang usia atau tahap siklus hidup pembeli. Kalian sebagai pemasar pendidikan nantinya jangan sampai memasarkan layanan pendidikan kalian kepada anak-anak TK ketika pendidikan yang kalian pasarkan adalah SMA. Jadi jangan sampai orang tua anak-anak TK kalian tawarkan, ini loh bu, saya buka sekolahan SMA, SMK, mungkin anak bapak ibu mau disekolahkan di sana. Kan nggak nyambung kakak, ya kan? Harusnya yang menawarkan pendidikan ke orang tua TK itu harusnya jenjang SD yang kalian tawarkan, bukan jenjang SMA. Itu kan masih lama. Mungkin saja mereka akan berencana ke sekolah kalian, mungkin saja, tapi kan itu bukan kebutuhan yang sekarang akan mereka butuhkan gitu, akan mereka inginkan. Itu bukan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang, itu nanti jenjangnya setelah mereka melewati SD, SMP, baru mereka akan menginjak SMA. Itu pun kalau mereka mau ke sekolah kalian. Atau yang pekerjaan nih, kalian menawarkan sekolah atau layanan pendidikan D1 sekretaris, tapi yang kalian tawarkan ini kalian masuk ke lingkungan anak-anak SMK yang teknik nih, teknik bengkel misalnya, kan juga nggak nyambung. Mereka nggak ada pikiran, mungkin ada 1-2 untuk menjadi sekretaris, tapi rata-rata anak yang masuk ke dalam kejuruan ya jurusan itu dan pekerjaan yang bergelut di dunia itu yang mereka inginkan, bukan melenceng dari itu. Itu akan mereka lakukan ketika mereka sudah tidak ada pilihan, seperti itu. Jadi jangan sampai salah sasaran ketika memasarkan produk atau jasa layanan pendidikan kalian. Oke, materi yang terakhir yaitu tentang perilaku kecenderungan konsumen. Pemasar yang mengerti perilaku konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasar dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Nah, kecenderungan perilaku konsumen ini dibagi menjadi 2, yaitu perilaku konsumen rasional dan irasional. Menurut KBBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen akan melakukannya secara rasional. Ketika konsumen mengonsumsi sesuatu, mereka akan mempertimbangkan produk yang akan dikonsumsi, apakah dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal atau tidak. Yang kedua, produk tersebut betul-betul dibutuhkan oleh konsumen, bukan keinginan semata. Jadi memang karena kebutuhan, mereka menyekolahkan anak mereka di suatu sekolah misalnya. Lalu, konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin, bukan karena gengsi. Lalu yang keempat, konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Ini juga menyangkut tentang harga diri dan kegengsian orang tua ya. Jadi konsumen itu
bisa memperkirakan kira-kira kalau anak saya masuk ke sekolah ini, apakah saya mampu membiayainya atau tidak. Lalu yang kedua ada perilaku konsumen irasional. Ini kebalikan dari yang rasional. Kalau yang rasional berpikir secara logis, kalau yang ini tidak berpikir secara logis, tidak secara akal sehat. Ciri-cirinya yang pertama yaitu konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan bukan berdasarkan kebutuhan. Lalu yang kedua, konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal. Ini menyangkut gengsi. Lalu yang ketiga nih, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Tuh kan, rata-rata konsumen yang irasional ini hanya mementingkan gengsi dan nggak seberapa butuh, yang penting harga diri saya terangkat ketika anak saya sekolahkan di sekolah elit. Contohnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sudah saya presentasikan apa itu, mulai dari pengertian apa itu perilaku konsumen pendidikan hingga kecenderungan konsumen dalam melakukan pembelian layanan pendidikan di sekolah-sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata atau salah penjelasan dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dah.